Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan ke-10 ini kita akan membahas topik fermentasi ya. Oke. Apa sih itu fermentasi? Fermentasi adalah sebuah proses penguraian senyawa organik menjadi senyawa organik lain yang berlangsung secara aerob ataupun anaerob. Aerob membutuhkan udara ataupun anaerob tidak butuh udara disebabkan oleh kerja dari mikroorganisme. Fermentasi juga merupakan suatu cara pengawetan dengan memanfaatkan aktivitas mikroba atau mikroorganisme. Nah, fermentasi pada bahan pangan dapat menyebabkan penguraian kandungan bahan pangan tersebut sehingga terjadi perubahan fisik dan kimia. Contohnya apa? Misalnya fermentasi pada proses pembuatan tempe. Fermentasi yang berlangsung adalah penguraian atau perombakan dari kandungan yang ada di kacang kedelai dirombak oleh mikroorganisme jenis kapang, yaitu Rhizopus oligosporus gitu ya. Terus diurailah protein kedelainya menjadi hifa, disederhanakan kandungan proteinnya menjadi protein yang mudah untuk diserap oleh tubuh gitu ya, dan mendegradasi proteinnya menjadi susunan kimia yang lebih sederhana untuk diserap oleh tubuh. Jadi yang tadi disebutkan adalah fermentasi untuk tempe ini, dia merubah fisiknya dari kacang kedelai menjadi ada benang-benang hifa putih gitu ya. Kalau yang kita lihat itu yang merekatkan kacang kedelai satu dan yang lainnya. Terus secara kimia adalah struktur dari si proteinnya yang terdenaturasi menjadi jenis lebih sederhana sehingga mudah untuk diserap oleh tubuh dan baik gitu ya. Nah, ini adalah peranan dari si Rhizopus oligosporus yang tergolong dari jenis kapang. Kapang ini sendiri merupakan bagian dari jenis jamur ya kalau di mikroorganisme. Mikroba yang bersifat fermentatif dapat mengubah karbohidrat dan turunannya, terutama menjadi alkohol, asam, dan karbon dioksida. Nah, fermentasi terjadi karena adanya aktivitas mikroba pada media yang sesuai. Fermentasi menyebabkan perubahan sifat bahan karena pemecahan senyawa penyusun bahan menjadi senyawa lainnya, yang seperti disebutkan di awal. Gitu ya, fermentasi adalah substrat ditambah dengan mikroorganisme dan menjadi produk baru. Pada proses fermentasi dapat dibedakan atas 3 kelompok nih berdasarkan mikroorganismenya yang kita manfaatkan. Yang pertama ada fermentasi alkohol disebabkan oleh kamir. Kamir ini atau yeast dilakukan pada bahan pangan yang mengandung karbohidrat. Menggunakan kamir yang memproduksi alkohol dalam jumlah yang tinggi. Jadi, jenis substrat yang sifatnya mengandung karbo gitu ya, diurai oleh si kamir menjadi produk-produk yang memiliki kandungan alkohol. Contohnya, misalnya minuman beralkohol, anggur, gitu ya, menjadi wine, ataupun misalnya singkong, karbo di singkong dirubah menjadi tape, dan seterusnya. Fermentasi yang kedua adalah fermentasi asam, dilakukan oleh bakteri dan dibedakan menjadi 2 kelompok nih. Ada asam yang terbentuk yaitu asam laktat dan asam asetat. Asam asetat ini cuka ya, jadi dibuat lebih asam. Terus asam laktat ini seperti minuman-minuman probiotik gitu ya. Oke. Yang ketiga, fermentasi menggunakan bahan dari kacang-kacangan. Mikroba pelaku fermentasi itu mendatangkan hasil akhir yang dikehendaki. Misalnya bakteri menghasilkan asam laktat, kamir menghasilkan alkohol, kapang menghasilkan hifa atau benang. Nah, yang pertama itu bakteri asam laktat melakukan penguraian glukosa gitu ya, atau karbohidrat dan menghasilkan asam laktat yang akan menurunkan pH serta menimbulkan rasa asam. Contohnya apa? Yogurt. Contohnya lain apa? Yakult dan seterusnya. Yang pertama ada homofermentatif menghasilkan asam laktat dan ada heterofermentatif menghasilkan asam laktat dan karbon dioksida. Sedikit asam organik lain seperti alkohol dan ester.
Yang kedua ada bakteri asam propionat, dimanfaatkan untuk fermentasi keju Swiss. Ada bakteri asam asetat, contohnya Acetobacter aceti, pemanfaatan untuk produksi asam cuka. Terus prosesnya berlangsung secara anaerob, tidak butuh udara. Dia mengoksidasi alkohol dan karbohidrat lain menjadi asam asetat. Yang keempat ada kamir. Misalnya hasil utamanya etanol, contohnya Saccharomyces cerevisiae, yaitu kamir yang dimanfaatkan untuk pembuatan minuman alkohol seperti bir, anggur, dan pembuatan roti. Kenapa pembuatan roti masuk ke dalam alkohol? Alkohol yang dimaksud adalah mengembangkan. Sifat yang bergas akan mengangkat permukaan dari tepung yang ada di roti, sehingga rotinya mengembang gitu ya. Yang kelima, kapang dimanfaatkan untuk pembuatan kecap, tempe gitu ya. Itu ada contohnya, jenisnya Aspergillus atau Rhizopus atau Penicillium. Oke, produk yang ini adalah contoh produk hasil dari fermentasi, yaitu ada yogurt. Sudah tidak asing lagi ya, kita familiar sekali dengan yogurt ini. Selain dia sehat juga dia memperbaiki sistem pencernaan kita. Bagaimana sih sistemnya? Yang pertama, yogurt adalah dairy product, produk susu yang dihasilkan melalui fermentasi bakteri pada susu. Yogurt dibuat dengan menambahkan bakteri yang menguntungkan ke dalam susu dengan yang dipasteurisasi untuk mengatur keseimbangan antara bakteri dan enzim dari susu. Nah, proses yang terjadi adalah bakteri akan mengubah gula susu alami atau laktosa menjadi asam laktat sehingga dapat meningkatkan keasaman. Jadi susu yang tadinya susu segar dengan bakteri pengurai ini akan diubah menjadi asam laktat sehingga pH-nya menjadi pH asam. Makanya kalau kita makan yogurt itu asam rasanya dan menyebabkan protein susu menyusut menjadi massa padat atau kental dan terjadi pengentalan atau penyatuan yang tadinya sifatnya cair menjadi semi padat gitu ya. Nah, ini adalah jenis bakteri yang dimanfaatkan dalam pembuatan yogurt. Ada Lactobacillus bulgaricus, ada Streptococcus thermophilus. Dari namanya kita sudah tahu ya, kalau Lactobacillus itu jenis bakteri apa? Jenis bakteri yang basil. Ingat, penamaan bakteri itu bisa karena berdasarkan karakteristiknya basil, batang. Jadi kalau lihat susunan tubuhnya, morfologinya dari Lactobacillus ini pasti dia berbentuk batang. Jadi saat kalian amati, nantinya misalnya kalian isolasi dan kalian amati, itu akan lebih mudah. Oh benar adanya Lactobacillus karena dia bentuknya seperti batang-batang. Streptococcus bulat. Gitu ya. Jadi penamaan ini juga akan mengidentifikasi dari si ciri khas atau karakteristik mikroorganisme yang mau kita amati. Thermophilus berarti dia adalah terjenis dalam jenis mikroorganisme yang tahan panas. Oke. Bakteri yang berperannya. Reaksi yang terjadi adalah laktosa atau gula alami susu itu diurai menjadi glukosa dan galaktosa dengan susunan kimia seperti ini. Gitu ya. Nah, oke. Hal yang harus diperhatikan dalam fermentasi yang pertama, yogurt tidak boleh terkena sinar matahari. Kenapa? Karena akan merusak dari warna yogurt yang akan dihasilkan. Terus harus disimpan dalam suhu dingin. Tetapi tidak boleh disimpan dalam freezer karena bahan dasar yogurt yang berupa susu menyebabkan perubahan karakteristik fisik yang berupa pengumpalan krim. Karena dia sifatnya thermophilus, tahannya terhadap suhu panas. Pada suhu rendah dia akan diinaktivasi. Kebersihannya harus dijaga. Prinsip utama dalam fermentasi adalah steril. Jika tidak, akan menyebabkan produk yogurt gagal diproduksi. Gagalnya kenapa? Karena bisa jadi yang tumbuh bukan si Bulgaricus, bukan si Streptococcus, tapi jenis mikroorganisme kontaminan lainnya yang memakan
nutrisi susu tetapi tidak menyebabkan pembentukan asam laktat. Gitu ya. Selama masa penyimpanan atau inkubasi, susu tersebut sedikit demi sedikit mengental atau menggumpal. Nah, bakteri yang terdapat dalam yogurt ini mengubah rasa susu menjadi asam. Setelah 14 jam diinkubasi, susu sudah berubah menjadi yogurt dan rasanya menjadi sedikit asam dan mengental. Gitu ya. Nah, ciri-ciri yogurt yang gagal. Yang pertama, tidak berasam walaupun berbentuk solid. Di permukaan solid ditumbuhi jamur yang berbentuk bintik-bintik hitam dan berbau asam yang sangat tajam. Nah, ini menandakan kalau dia ditumbuhi oleh jamur yang berbintik-bintik hitam, artinya yang tumbuh pada media yang kita tanam bukan hanya bakteri Lactobacillus bulgaricus atau Streptococcus, tapi tumbuh jenis mikroorganisme lain yang tidak kita daki. Itu ya, manfaat yogurt memperbaiki keseimbangan flora di dalam saluran cerna. Sangat cocok dikonsumsi oleh orang yang sensitif dengan susu. Jadi ada beberapa orang yang alergi terhadap laktosa ya, terhadap si gula murni susu. Jadi kalau dia minum yogurt, dia bisa mendapatkan nutrisi susu tapi tidak terkena laktosanya karena laktosanya telah diurai menjadi glukosa dan galaktosa. Mampu menghambat konsentrasi kolesterol dalam darah, meningkatkan daya tahan tubuh, dapat membantu membunuh kuman penyebab berbagai penyakit seperti tifus dan muntaber. Terus nutrisi untuk diet yang baik dan sebagai masker juga bisa digunakan ya. Dan yang terakhir